Bismillahirrahmanirrahim. Saya khawatir kalau naik nerawang saya kemana-mana gitu ya. Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin sekalian, apa yang dibicarakan tadi oleh host kita, oleh pembawa acara kita, itulah realita kondisi umat Islam secara umum. Masalah demi masalah muncul, bahkan ujian demi ujian juga terus bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. 2 hari yang lalu kita juga disibukkan apa yang terjadi pada saudara kita yang terjadi di Paris. Walaupun tidak seideologi dengan kita, tapi mendapatkan ujian dari sekelompok umat yang dalam tanda petik suka-suka membawa nama kita umat Islam, yang menghalalkan segala cara. 150 orang lebih terbunuh begitu saja. Saya masih juga belum berbicara tentang realita kita saat ini, pada bangsa kita saat ini, saat kita menjadi bangsa terbesar di dunia. Ini adik-adik, kalau dikumpulkan masyarakat Timur Tengah secara keseluruhan, Saudinya, Suriahnya, Libanonnya, Yordan, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat Arab, Oman, Yaman, kumpul semua, dan mereka semua mayoritas Muslim, itu tidak mampu mengalahkan jumlah kita kaum muslimin di negeri ini. Bahkan Mesir pun kalau mau bergabung, dan Aljazair serta Tunis juga kita masih besar, lebih besar daripada mereka. Tapi uniknya justru kita menjadi umat terbelakang dari berbagai macam sisi. Saya diminta pagi ini, nanti mungkin akan ditajamkan oleh Profesor Abdullah Syahab, Bapak Ghazul Fikrinya. Lebih dalam lagi, beliau lebih pakar, lebih ahli, karena beliau cukup lama hidup di Amerika. Saya ingin mengangkat sebuah tulisan yang sangat menarik, ditulis oleh Ustadz Muhammad Sabiq, namanya itu Said Sabiq, Allahyarham. Saya sudah ketemu dengan beliau di Mesir. Bukunya yang paling dikenal di negeri ini dengan tulisan namanya Fiqhus Sunnah. Jadi kalau adik-adik mau belajar tentang agama, tentang ibadah secara keseluruhan, cukuplah jadi pedoman bagi kita. Tapi ternyata ulama fikih ini tidak hanya berbicara masalah fikih ansih, tapi juga ada kepedulian. Ternyata keterbelakangan kita kaum muslimin dimanapun berada itu karena disebabkan paling tidak 5 hal yang kemudian kita kenal dengan istilah tulisan beliau itu Anasirul Quwwah fil Islam, unsur-unsur kekuatan dalam Islam. Demi Allah, satu saja tidak kita perhatikan, kita menjadi umat yang terpinggirkan dari berbagai macam aspek kehidupan kita. 5-5-nya ini merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jamaah sekalian, adik-adik sekalian, apa 5 kekuatan yang harus kita miliki ini? Walaupun nanti saya lebih menukik pada apa yang diminta oleh panitia berbicara masalah moral dan akhlak kita.
karena di situ juga ada. Tapi 5 ini tidak bisa dipisahkan. Satu saja lepas dari kehidupan kita, maka kita tidak diperhitungkan oleh umat manapun pula. Catat ini. Dan saya melihat, saya ketemu dengan calon-calon pemimpin bangsa ke depan, para mahasiswa seperti ini. Apa itu? Pertama, beliau mengatakan kuwatul iman, kuwatul akidah. Kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, kekuatan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab nomor 1 ini kalau masih belum beres, mohon maaf, secerdas apapun pula kita, sekaya bagaimanapun pula kita, sekuat apapun pula networking kita, tapi keropos dalam iman, itu dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, ini penting. Bicara iman, bicara kehidupan kita. Bicara iman, bicara tauhid. Bicara iman, bicara akidah. Dan saya berharap para mahasiswa ini sudah selesai masalah iman ini. Saya tidak ingin iman yang kita punya karena kebetulan kita turunan. Orang tua kita mukmin, orang tua kita muslim, ya sudah. Tapi tidak tahu apa esensi iman itu. Mohon maaf, saya berani mengatakan ini bangsa tidak diperhitungkan oleh umat lain. Bangsa tidak dilirik oleh bangsa lain di saat kita menjadi umat mayoritas karena kita keropos dalam masalah iman ini. Dan luar biasa ini adik-adik sekalian ya. Ini gelombang pemurtadan, gelombang syirik ya, terjadi luar biasa dan sangat masif, mengganggu keimanan kita, tauhid kita, akidah kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya juga tidak kaget ya. Dan ini ternyata bukan hanya di kita saja, hatta juga di Timur Tengah pun bab ini masih belum beres. Saya kok tidak yakin, secerdas apapun pula, hatta kita profesor sekalipun, di atasnya profesor sekalipun, dalam masalah keilmuan kita, tapi iman masih belum tersentuh, itu dicabut oleh Allah keberkahan. Makanya coba lihat bangsa yang luar biasa seperti ini, subuhnya luar biasa juga kita mengakui. Kita juga tidak mengenal musim panas wala musim dingin. Kita berada di khatul istiwa seperti ini. Sebentar lagi kita juga akan masuk musim hujan. Tapi kenapa berbagai macam masalah muncul dalam kehidupan kita? Selidik punya selidik, kita dengan Allah bermasalah. Ya Allah, saya sudah capek Pak bicara ini, tapi saya tidak akan bosan-bosan dan mengingatkan. Apalagi masih muda seperti ini ya. Ayo pasang logika kita terus. Mainkan nurani kita juga untuk terbiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab-bab syirkiyat, bab-bab syirik kalau masih belum beres, belum selesai dalam kehidupan kita, demi Allah, antum belajar 4 tahun di sini, dicabut keberkahan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat tersinggung di saat kemudian hak pribadinya itu dibuat main-main oleh kita. Makanya antum lihat sekarang ini subur, ya. Dan saya yakin ini bukan hanya dari kita saja yang memakmurkan, orang-orang di luar kita juga memahami. Orang di luar kita yang tidak seideologi dengan kita, Yahudi, Nasrani juga memahami itu, tahu itu. Di saat kita tidak bergantung sama yang di atas yang menciptakan kita, dan kita main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Coba lihat, sekarang sudah mulai dilogikakan Pak, yang namanya batu. Itu sesembahan 14 abad yang lalu. Cuma sekarang kemasannya dicoba diilmiahkan. Diilmiahkan. Batu diolah sekali, dimakan sampai harganya miliaran. Dan memahami bahwa di batu ini ada itu segala macam. Sehingga ketergantungan kita, tawakal kita bukan kepada Allah, kepada batu itu. Kelanik bermunculan saat ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita ini ya. Kalau masih ada demi Allah, segala bertobat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tobat, tidak istighfar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa-dosa yang lain
boleh jadi Allah mengampuni di saat kita lupa untuk taubat dan istighfar kepada Allah. Tapi kalau syirik, Allah tersinggung sama kita. Makanya ya akhi, coba lihat, alam pun juga tidak bersahabat dengan kita. Hujan turun seharusnya jadi rahmat, jadi laknat bagi kita. Hujan turun tapi dengan halilintarnya. Hujan turun tapi dengan puting beliungnya. Ada apa ini? Mohon maaf ya akhi, adik-adik sekalian, biar kita sujud, kita tahajud, kita baca Quran tiap hari, tapi kita masih menduakan Allah dalam doa-doa kita, dalam ketergantungan kita. Hati-hati bab yang satu ini. Saya berharap di UNER ini tidak hanya di Fakultas Sains dan Teknologi saja ya. Semua kita. Bab akidah ini perlu ada kajian khusus, kajian rutin, dibedah itu. Dan iman ini kalau di zaman Nabi itu sepanjang kehidupan para sahabat 23 tahun isinya iman terus. Bicara syariat, endingnya juga bicara iman juga. Makanya para sahabat dulu jamaah sekalian, kalau sudah terjadi kekeringan iman itu apa? Kayak Mu'adz bin Jabal, ketika sudah terasa kering, dia memanggil para sahabat yang lain. Ya ashabi, ta'alau bina najlis nu'min sa'ah. Wahai sahabatku, kembali dong sebentar aja. Ayo kita duduk bareng-bareng kayak sekarang ini. Untuk apa? Nu'min sa'ah. Ngecas iman kita, memperbaharui iman kita. So kalau iman bermasalah, akidah kita, ketergantungan kita kepada Allah bermasalah, ibadah kita masih tidak lurus murni karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tersinggung sama kita. Allah bakal banyak memberikan ujiannya, tegurannya kepada kita. Hatta kita tiap Ramadan umrah, tiap tahun haji, tauhid kita bermasalah, akidah kita bermasalah, entek, habis. Satu. Ya. Yang kedua apa? Saya panjang sebenarnya kalau bicara masalah iman ini ya. Satu pertemuan pun nggak akan selesai sebenarnya. Yang kedua apa? Setelah kuwatul akidah, kuwatul tauhid atau kuwatul iman, Masya Allah, kuwatul akhlak. Ini yang Antum minta pada saya pada pagi hari ini. Walaupun sebenarnya akhlak ini adalah refleksi dari iman yang kita punya. Ya, kalau kita memahami iman dengan utuh, mengkaji dengan utuh, pasti akhlak kita juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya akhi, bicara akhlak, Allahu Akbar, ini sesuatu yang hilang pula dari kehidupan kita. Ya, akhlak-akhlak, kalau tadi dikatakan nilai-nilai Islam ditemukan di negara-negara Eropa, di Irlandia, di New Zealand ya, saya pernah nyampe ke New Zealand ya beberapa tahun yang lalu, 1 minggu saya di sana. Memang rapi, indah, sejuk, tenang ya, walaupun dua Pak sebenarnya yang tidak bisa mereka tinggalkan itu ya. Apa itu? Minum ya, sama hubungan lawan jenis. Itu kalau sudah masuk malam apa? Jumat malam dan Sabtu malam itu kayak binatang mereka. Tapi Senin berubah lagi kayak jadi malaikat. Unik memang. Oke lah, saya tidak bahas masalah mereka. Semua akhlak yang baik yang kita miliki, bicara kedisiplinan, bicara kesabaran, ketenangan, kejujuran, mereka semuanya memiliki. Sementara berbagai macam stigma negatif ada pada kita saat ini. Akhlak. Jemaah sekalian, sampai kalau sampean lihat, ada di sekalian, sebenarnya syariat yang Allah turunkan kepada kita ini, syariat yang Allah turunkan kepada kita, apapun syariat itu, perhatikan di ujung-ujungnya perintah Allah ingin memformat akhlak kita. Dari salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, endingnya itu memformat kita menjadi manusia yang berakhlak. Salat cukup jelas, aqimis salat. Inna salata tanha apa? Anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini masalah akhlak. Jadi kalau ada orang salat tidak memahami makna salat karena imannya keropos, itu pasti akhlaknya juga bermasalah. Makanya jangan kaget, banyak orang salat tapi korupsinya juga jalan. Banyak orang salat tapi pacaran pun juga yang berlebihan juga jalan. Banyak orang salat, banyak orang puasa tapi maksiat pun juga jalan.
evaluasi masalah ini, ada apa ini? Padahal esensi salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau perbuatan keji dan mungkar itu tidak terjadi kepada kita, kita juga perlu bertanya ada apa dengan salat kita ini. Karena tujuan asasi salat itu untuk ujung-ujungnya memformat akhlak kita. Zakat ya akhi, Allahu Akbar, likai la takuna dulatan bainal aghniya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaya dengan yang miskin. Kita peduli semuanya, berbagi. Yang miskin kemudian menjaga hartanya orang yang mampu, yang kaya juga perhatian kepada yang di bawah. Ini akhlak, peduli, tidak pelit, tidak kikir, akhlak. Puasa, Masya Allah, dilatih kesabaran kita, sabar tidak makan, sabar tidak maksiat, dan sabar-sabar yang lain ada pada puasa itu. Tapi banyak orang puasa hanya mencegah lapar dan dahaga saja. Bahkan mohon maaf kalau saya katakan puasa Ramadan itu hanya menunda waktu jadwal makan saja. Karena toh ujung-ujungnya nanti setelah kita berbuka itu dendam yang muncul. Tidak ada perubahan dalam sikap kita. Padahal dengan puasa 1 bulan penuh dilatih kita bagaimana suasana lapar yang dimiliki, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Tidak muncul itu. Ini akhlak. Akhlak yang diinginkan oleh agama kita lewat puasa ini. Haji, Masya Allah, saya kebetulan kemarin haji Pak, Ibu dan adik sekalian. Saya juga satu travel juga dengan Kiai siapa ini, Gus Ali Tulangan. Itu saya 21 hari dengan beliau, luar biasa. Apa tujuan haji? Saya merenung jamaah sekalian, duduk di situ dengan pakaian yang sama. Para pejabat dari Mahkamah Agung ada, dari kepolisian juga ada, mantan Kapolri juga di situ juga, sama-sama dengan kita, sama tujuan sama, dan merasakan ini bahwa kita nanti, makanya haji ini adalah potret kecikitan dan akhirat sebenarnya kalau kita sadar. Sampai kata Said Hawa, naiknya kita pesawat itu dari Surabaya ke Jeddah itu adalah cara Allah mengingatkan kita ini adalah keranda mayat kita, untuk membawa kita ke alam akhirat itu. Tapi kita lihat Pak, naik pesawat pun buru-buru, potret sana, potret sini, foto sana, foto sini, melirik pramugarinya dan lain sebagainya. Hilang suasana hajinya itu. Ini akhlak yang kita dapatkan lewat suasana haji. Nanti muncul kebersamaan di antara kita dengan pakaian yang sama, punya orientasi akhirat. Seakan-akan ini kain ihram adalah kafan kita. Punya nggak perasaan kesadaran seperti itu? Ini tujuan syariat itu ujung-ujungnya mencetak, memformat akhlak kita. Saudara sekalian, Allahu Akbar, bicara akhlak ini juga panjang. Ada akhlak ma'allah. Yang pertama, ya tentu akhlak ma'allah yang saya bahas pertama kali tadi itu ya. Ya opo akidah kita ini, bagaimana iman kita ini, bagaimana tauhid kita ini. Ya, bagaimana tauhid kita ini. Ya, kalau sampai bermasalah, Allah tersinggung dengan kita. Termasuk juga merespon tidak dengan perintah-perintah Allah SWT. Alhamdulillah saya melihat semuanya pakai hijab seperti ini. Ya, yang adik-adiknya juga luar biasa, para aktivis seperti ini. Ini karunia dari Allah SWT, kita syukuri. Ini akhlak yang kita syukuri kepada Allah SWT. Tapi ingat, akhlak itu tidak hanya kepada Allah, tapi juga ada akhlak ma'an nas. Akhlak ma'an nas terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dan paling utama setelah kita berakhlak dengan Allah antara manusia ini, pertama kali apa? Akhlak ma'al walidaini. Akhlak dengan kedua orang tua kita. Ini tolong jaga adik-adik. Ini adik-adik ini lagi masa-masa kuliah, sampai pengen sukses kuliah, pengen IP di atas 3, kalau bisa 3,5, utuh seperti itu. Kalau bisa 4 sampai 5 silakan, kalau bisa ya. Ini berbanding lurus dengan ridhonya orang tua kita. Saya mengalami ini. Saya dulu ketika kuliah di Saudi, mohon maaf saya bicara begini ya. Saya ini jadi ustadz kayak ini pernah di umrah juga saya di Brawijaya, tapi 2 bulan saja. Dipertanyakan memang kecenderungan saya sejak dulu di agama. Ya, saya dilahir di sebuah kampung yang setiap hari saya sekolah madrasah, kuat agama. Cuma orang tua mengarahkan, saya juga tidak menyalahkan orang tua ya. Karena kapasitasnya pada waktu itu memang orang awam, nulis juga tidak bisa. Ya cuma bisa baca Quran sama tahu uang. Tapi kalau baca tidak bisa sama sekali. Bahasa Indonesia pun juga pas-pasan. Tapi dia minta sekolah.
kok harus jadi guru gitu. Bayangan dia guru itu ngajari ilmunya Allah, dapat pensiun masa tuanya, ya kayak gitulah. Padahal guru agama juga lebih mulia lagi. Kecuali saya di agama Pak, 2 bulan kemudian saya dapatkan informasi di Jakarta ada sekolah agama itu. Sampai kemudian saya dapat beasiswa ke Timur Tengah. Gak masuk akal ya ahli. Saya mendapatkan itu semester pertama tingginya segini Pak kitab saya itu. Subulus Salamnya, Ar-Raudul Murdi, kemudian Audahul Masaliknya. Kitab saya bilang gak masuk akal ini ya ahli. Gimana saya bisa mempelajari seperti ini gitu? Tapi kata senior-senior kita, Ustaz, ittaqillah. Ya akhi, ittaqillah. Udah kita punya Allah. Antum belajar saja. Terus antum telepon orang tua. Saya masih ingat yang ngarahkan saya namanya Dr. Muslim. Hubungi timnya ibu. Minta doanya dia. Bahagiakan dia. Kalau antum punya akhlak begini, apalagi sekarang sudah teknologi kayak gini, bisa SMS-an, bisa WhatsApp-an, bisa Twitteran, bisa Telegraman, segala macam. Luar biasa saat ini. Apa sih beratnya? Setiap hari kita minta doanya orang tua, ridhonya orang tua. Ilmu antum bakal barokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak. Betapa bahagianya orang tua kalau kemudian kita jauh dari orang tua tapi anakku masih memperhatikan aku. Itu yang ditunggu oleh orang tua kita. Demi Allah ya, orang tua tidak minta kepada anak saya sekarang jadi orang tua deh. Anak saya 1 di UNER sudah selesai di kedokteran, alhamdulillah. 2 di ITS, 1 sudah selesai. 1 tinggal 1 lagi, masih ada 1 lagi. Ini SMA kelas 3, nggak tahu apa kemudian untuk ITS. Kita lihat saja nanti. Saya juga bukan tipikal orang yang maksa harus sama seperti saya. Tidak harus saya bilang. Tapi saya berharap ilmumu nanti bermanfaat buat umat dan agama ini. Nah, ikhwatiddin coba lihat. Itu orang tua tidak berharap nanti anak harus bisa membiayai kita masa tua. Enggak, yang membiayai itu masa tua saya Allah Subhanahu. Saya yakin itu. Orang tua itu juga yakin. Yang diharap orang tua apa? Ketaatan antum kepada mereka, akhlak antum kepada mereka, kepada orang tua kita. Itu yang diinginkan saat ini. Dan saya perhatikan rata-rata orang sukses jamaah sekalian. Allahu Akbar. Di saat orang tuanya ridho, selesai Pak hidup kita. Saya cerita sedikit juga ya. Mohon maaf ini tapi jangan dilogikakan ya. Tapi ini kalau antum bicara dunia, sukses dunia, sukses karir, saya pikir tidak harus sekolah. Walaupun sekolahnya adalah salah satu sarana, nanti saya akan bahas pula masalah ini. Tapi ada orang Pak, mohon maaf, lebih sukses daripada orang yang kuliah sampai ke Amerika S3, atau di Sydney sampai S3, atau di New Zealand sampai S3, di Malaysia, Singapura, atau di Jepang, atau di Eropa sampai S3, S2, S3. Tidak lulus sekolah, SD pun tidak lulus, tapi jadi triliuner sekarang Pak. Saya jadi saksi. Bahkan mohon maaf, dia membackup dakwah saya secara finansial sampai sekarang. Rahasianya satu Pak. Itu sama orang tua. Masya Allah. Saya tidak berani mengatakan mengkultuskan ya. Setiap perangkat itu dicium kaki orang tua itu. Dicium keningnya itu. Mi, doakan aku Mi. Abah, doakan aku Bah. Terus begitu awam. Tapi sekarang ekspornya ke Malaysia Pak. Bahkan juga ngirim ke Australia, ke Timur Tengah jangan tanya. Triliuner. Saya jadi saksi. Rahasianya apa jamaah sekalian? Orang tua. Orang tua ridho, antum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu antum diridhoi oleh Allah. Langkah-langkah antum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti usaha-usaha antum juga diridhoi oleh Allah. Kenapa? Orang tua ridho sama kita. Kita menunjukkan akhlak yang luar biasa pada orang tua kita. Ya Allah, akhlak yang pertama ini sebelum kemana-mana ini. Kaitannya dengan manusia ini pertama kali akhlak kita, akhlak dengan abah dan ibu kita, dengan ayah dan ibu kita, dengan papa dan mama kita. Sebelum kemana-mana, pegang ini ya, pegang. Kalau antum sukses ini, setelah dengan Allah sukses, antum pegang yang pertama kali orang tua kita. Oke, yang kedua, ini mahasiswa ya, nggak perlu saya lebih dalam. Walaupun nanti ada akhlak dengan istri atau dengan suami. Ini panjang kalau saya bahas masalah ini. Saya pikir ini masih bujang-bujang semua. Nanti ada akhlak dengan anak-anak kita. Saya Pak dengan anak saya ini. Bagaimana akhlak? Kadang-kadang anak juga tidak berakhlak karena melihat contoh orang tuanya. Nah jadi ke masjid tapi orang tuanya tidak pernah ke masjid.
majelis dulu baca Quran tapi di rumah orang tuanya tidak pernah megang Quran, susah, nggak ketemu. Akhlak pada anak, ya, cara berbicara kepada anak dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti akhlak bainana, akhlak di antara antum berdua ini. Mohon maaf adik-adik, saya paham antum ini masih muda-muda, ya. Semangat itu, berbagai macam semangat ada pada antum. Al-Quran pun juga mengangkat masalah ini. Dalam surat Ar-Rum cukup jelas gitu. Allah menciptakan manusia dari lemah. Dari lemah menjadi apa? Menjadi kuat. Dari kuat menjadi apa? Jadi apa? Menjadi lemah lagi. Ketika kuat itu Pak, dikatakan apa namanya? Mbak di dhafin kuwah dalam segala hal. Nah, tolong hati-hati ya, akhlak antum antar sesama antum. Mohon maaf ya, akhi, saya harus bicara apa adanya sajalah, biar nanti ditajamkan lagi oleh Profesor Abdullah Syahab ya dalam masalah ini. Hati-hati ya, akhi, termasuk akhlak dalam komunikasi lawan jenis. Ya, mohon maaf, di zaman Nabi bukan tidak ada. Nabi juga berkomunikasi dengan para sahabiat, dengan para akhwat-akhwat yang lain. Berkomunikasi. Lihat Nabi dengan Ummu Aiman. Setiap hari datang ke rumahnya Ummu Aiman. Kenapa? Karena Ummu Aiman sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ada komunikasi, tapi ada adab. Ada akhlak. Ada akhlak. Jangan sampai kebablasan berlebihan. Dan ini yang saya sampaikan buat anak-anak saya sendiri, Pak. Tolong tegur kalau kemudian melihat fenomena terjadi pada anak saya juga. Saya juga tidak bisa mengontrol bagaimana di luar. Ya, dia yang tahu. Saya cuma menyampaikan tiap hari, hati-hati, jangan maksiat. Setiap mau berangkat sekolah, naik motor, Assalamualaikum, hati-hati, iya Bi, jangan maksiat. Tidak apa-apa. Sampai dia memulai duluan kata-kata itu. Terserah mau dilaksanakan atau tidak, bukan urusan saya. Minimal saya menyampaikan ini. So, kalau antum iman sudah kokoh, tapi antum antar antum ini ada masalah, dirusak dengan maksiat. Karena kita tahu iman itu sendiri, kata Nabi, yang kusubil ma'asi, berkurang dengan maksiat. Salah satu maksiat yang paling kuat menimpa pada anak muda apa? Hubungan lawan jenis ini. Hubungan lawan jenis ini. Hati-hati, jangan dikotori kita dengan bab-bab seperti itu. Ya, oke. Akhlak nanti. Sampai nanti akhlak ma'aghairina, akhlak dengan orang di luar kita ya. Ya Allah, ya. Kita ini stigma-stigma negatif sudah ada pada kita saat ini ya. Apa yang terjadi di Perancis 2 hari yang lalu, stigmanya juga pada kita lagi. Ya, ngeri. Bicara kedisiplinan, kita paling tidak disiplin. Allahu Akbar. Ya, bicara apalagi jemaah sekalian, ketidaksabaran. Ya, bicara kesabaran, kita paling tidak sabar dalam hidup ini. Seharusnya ya, saya berharap antum para aktivis seperti ini, nilai moral antum harus lebih tinggi daripada di luar kita. Sampai terkesima dengan akhlak kita. Ini anak, ya, Masya Allah, aktivis kampus, IP-nya juga 3, senyum terus gitu. Bahkan sama kita walaupun beda ideologi, menawarkan sesuatu kepada kita. Pelajarannya pun juga kita tambahkan. Ketika kita tahu dia tidak masuk, kita memberitahu kok ini pelajaran hari ini dan lain sebagainya. Ini kita butuhkan akhlak di kampus. Kenapa antum pun tidak pernah berpikir selama 4 tahun ini saya harus bisa menggandeng 1 orang saja di luar kita untuk bersama-sama dengan agama kita ini? Kenapa kita tidak pernah berpikir seperti itu? Ini moral Pak, moral. Akhlak yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Na'udzubillah. Ini sekarang ada Olimpiade Matematika. Coba lihat. Saya nggak tahu nanti siapa yang paling performanya paling menakjubkan. Di kampus antum, di fakultas antum. Makanya nanti nomor 3-nya apa kata Syed Sabiq rahmatullah alaih? Nomor 3-nya apa? Quwwatul ilm, kekuatan ilmu pengetahuan. Kuat ilmunya, kuat akhlaknya, tapi kuat pula ilmu pengetahuannya. Mohon maaf, sampai saya mengatakan tadi, IP-mu berapa? Saya selalu setiap ketemu mahasiswa, IP-mu berapa? Tidak ada kamusnya, IP kita itu 3, harus 3 lebih. Bagaimana nilai moral bisa kita sampaikan pada orang? Ya, aktivis ternyata pas-pasan ilmunya itu. Dan nyambung ya. Dan nyambung. Kita ini nilai tinggi, 3, iman kita kokoh, ibadah kita mantap kepada Allah SWT, tapi moral semua orang suka pada kita.
Inilah yang kemudian dakwah Nabi berhasil di Madinah wabil khusus ya akhi. Itu bukan karena masalah pendekatan akidah, bukan pendekatan ibadah, bukan. Rata-rata orang Yahudi, orang-orang musyrik terkesima dengan akhlaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takjub, kagum. Kalau bicara ras, bicara ideologi langsung ada beban psikis dengan mereka tuh. Tapi ketika melihat moral Rasulullah, gak sanggup lagi mereka berbicara gitu. Ya. Kisah Yahudi yang setiap hari gatal tangannya kalau tidak melemparkan kotoran di muka pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini cukup jelas kisah ini. Ya. Semenjak kemudian Nabi setiap keluar subuh kemudian mengambil pak kotoran itu dimasukkan ke sampah. Aisyah melihat dari jauh itu apa yang dibuang oleh Nabi. Ternyata kotoran onta pak. Onta ini pak kalau buang kotoran pagi-pagi itu nyengat baunya. Beda dengan kotoran sapi dan kambing, nyengat dan bikin pusing. Tapi sama Nabi diambil. Nabi paham ini pasti yang melempar tetangga kita ini si Yahudi karena bencinya kepada Nabi. Sekali waktu sakit, Nabi kok tumben bersih. Akhlak ya, akhlak. Disakiti loh, tiap hari. Tumben kata Nabi. Aina tahu, aina fulan, kemana fulan ya Rasulullah? Adakah dia berkali-kali menyakiti engkau ya Rasulullah? Sudah tinggalkan saja gitu. Kemana fulan kata Nabi? Sakit ya Rasulullah. Langsung Nabi habis sholat, tidak lama-lama jemaah sekalian. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dikitnya tidak lama menemui Aisyah. Ismaili faludaj. Tolong bikinkan bubur gandum yang enak ya. Bubur gandum ini ya, makanannya orang elit dulu. Gandum campuran susu keju dengan kesmisnya. Saya pernah merasakan itu minum satu mangkok saja pak, itu satu hari pun kuat kita tidak makan. Segan langsung. Kata Aisyah, buat apa ya Rasulullah? Sudah bikin, kita jarang-jarang bikin begini kok sudah bikin kata Aisyah. Buat apa ya Rasulullah? Tetangga kita lagi sakit. Ya Rasulullah kata Aisyah. Bisa-bisanya kok begini, dia menyakiti kau tiap hari. Bikin kata Nabi. Begitu dibuat apa yang terjadi ya akhir tadi ini? Kayak nggak percaya Yahudi ini jemaah sekalian. Buka pintu pelan, tutup lagi. Mani tarik, ana kata Nabi. Mani tarik, ana jaluka. Ana man anta. Kala ana jaluka Muhammad. Kaget Yahudi ini. Disangkanya Muhammad ini Rasul kita ini ingin menyerang dalam kondisi sakit. Tapi datang membawa rantangan. Mungkin kalau sekarang pak bawa rawon, bawa gulai, bawa krengsengan, bawa sate gitu loh. Untuk nyambangi tetangganya yang sakit, yang bertahun-tahun berhari-hari menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak pak, akhlak dengan orang di luar kita. Begitu dibuka kaget dia. Ya Muhammad, adinuka ya'muruka bihadza. Agamamu yang menyerahkan, menyuruhku berbuat seperti ini. Kata Nabi, bal aktsar min hadza, bahkan lebih banyak daripada ini kata Nabi. Demi Allah ya Muhammad, di saat aku sakit sudah 2-3 hari seperti tidak ada satu kaumku menjengukku. Dan ternyata yang menjengukku adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Dan engkau juga membawa makan yang paling aku sukai juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Bersaksi ya akhi kepada Rasulullah. Bersyahadat di depan Rasulullah masuk Islam. Kenapa? Akhlak pak, bukan sentuhan akidah. Bukan sentuhan syariah, bukan sentuhan logika, bukan. Akhlak. Saya berharap ini para aktivis seperti ini tunjukkan akhlak kita yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti itu. Oke, ini yang keberapa? Yang ketiga, akhlak kemudian ditambah lagi dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Quwwatul ilm. Ya akhi, Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat posisi kita di saat iman kita kuat, ditambah lagi dengan apa? Ilmu kuat, derajat dengan berbagai macam derajat itu. Alhamdulillah kipasnya sudah datang ini ya. Nggak diantisipasi rupanya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Dek, tolong sekali lagi serius belajar di sini ya, serius belajar di sini. Ke depan ini bangsa butuh ilmuwan-ilmuwan yang kuat ya. Udah saatnya pak, kalau dulu ini bangsa tahun 70-an, saya masih ingat pak, 80-an itu orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura, orang-orang Brunei, Thailand belajar semua di sini pak, di UNED, bahkan sampai ke IAIN. Pesantren-pesantren kita penuh dengan orang-orang Asia Tenggara ini. Tapi sekarang mana Malaysia kita bangga pak,
Masya Allah. Entek sekarang kita ini. Mudah-mudahan ini adalah lompatan yang luar biasa. Ya, saya berharap nanti adik-adik punya semangat belajar yang serius. Ini juga bagian daripada kekuatan yang kita miliki gitu. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm." Engkau ingin sukses kehidupan dunia, ilmu. Wa man arada al akhirah, engkau sukses kehidupan akhirat, fa alaihi bil ilm. Engkau juga perlu ilmu. Wa man arada huma, engkau ingin sukses dua-duanya, fa alaihi bil ilm. Maka bagi orang itu dalami ilmu. Ingin sukses dunia akhirat, ilmu. Sekali lagi, saya nggak bisa bayangkan akidahnya sudah kokoh, akhlaknya memukau, ilmunya mumpuni. Masya Allah, luar biasa ini. Ini Pak yang dimiliki, yang diinginkan oleh agama kita. Menjadi seorang muslim ke depan, pemuda muslim ke depan, kuat imannya, kuat ideologinya, kuat tauhid dan akidahnya, ditambah lagi memukau akhlaknya, ilmunya juga Masya Allah. Bisa diperhitungkan oleh umat-umat lain, jamaah sekalian. Ya walaupun saya tidak tahu juga ini Pak, bicara ilmu ini ya Allah, gak sehat kalau saya bedah lebih dalam lagi ini ya. Kadang-kadang gairah saya muncul Pak, kecemburuan saya luar biasa sekarang. Kita bicara dari SD, dari SMP, dari SMA. Sekarang ini Pak ada perlombaan apa namanya? Olimpiade Matematika ya. Antum lihat saja siapa yang menang, dia maaf sekali. Lihat saja. Ya. Baik-baik nanti yang muncul Pak dari sekolah Islam, Al-Hikmah, Al-Falah, mana lagi Pak? Kemayoran atau Khadijah, yang lainnya juara 1 bulan.